Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di sini kami dari kelompok 7 telah kurikulum ingin mempresentasikan hasil karya ataupun makalah yang telah kami sajikan. Di sini di kelompok 7 ada saya sendiri yaitu Iketut Adi Dharmayatra, ada rekan saya yaitu Made Ayu Wagiswari Santika. Selain itu ada juga I Gusti Ngurah Arya Bayu Artana, dan juga ada Niwayan Tirtayanti, dan yang terakhir ada Gusti Ayu Putune Vidya Pratiwi. Nah, kami berlima tentunya akan membawakan sebuah materi yang tentunya sangat penting untuk kalian simak. Untuk itu kita langsung saja ya lanjut ke materi. Oke, yang pertama di bagian saya atau di bagian penjelasan saya ada terkait pengertian KTSP dan juga prinsip-prinsip. Nah, tentunya kalian pasti sudah mengetahui apa itu KTSP. KTSP yang merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau sering kita sebut dengan Kurikulum 2006. Nah, tentunya Kurikulum 2006 ini adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Nah, tentunya hal ini memiliki perbedaan ataupun memiliki sebuah hal yang sangat menjerumus kepada KTSP ini. Nah, sebenarnya penyusunan KTSP ini dilakukan dimulai pada tahun ajaran 2007 sampai 2008 dengan mengacu kepada standar isi dan juga standar kompetisi lulusan. Tentunya yang untuk ataupun dituju kepada satuan pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Pendidikan Menteri, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2006 dan juga nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu juga salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP ini dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Apa sih itu desentralistik? Nah, desentralistik ini artinya adalah segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya itu dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, dalam KTSP ini sebagian tata aturan kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah ataupun di sekolah. Oke, demikian tentang pengertian dari KTSP, pengertian singkat dari KTSP. Kita lanjutkan kepada prinsip pengembangan KTSP. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip yang ada di KTSP ini antara lain adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik dan lingkungan. Selain itu juga ada beragama dan terpadu, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Selain itu juga ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Selain itu juga menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya ada belajar sepanjang hayat, dan juga yang terakhir itu keseimbangan antara kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Nah, lalu apa sih maksudnya pengembangan-pengembangan yang telah saya sebutkan tadi? Nah, yang pertama itu ada berpusat kepada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik dan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, KTSP ini tentunya memusatkan kepada potensi seperti yang telah dipaparkan tadi, yang dimana ingin menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga yang lain hal sebagainya, yang tentunya untuk mendukung pencapaian tujuan dari perkembangan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan potensi perkembangan kebutuhan dan juga kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan, yang dimana tentunya hal tersebut untuk kebaikan dari peserta didik dan juga para pendidiknya. Lalu yang kedua yaitu ada beragama dan terpadu, di mana kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keagamaan dan karakteristik peserta didik. Selain itu juga tentunya menyesuaikan kepada kondisi daerah, jenjang, dan juga jenis pendidikan, serta tidak lupa juga menghargai dan juga tidak mendiskriminasi terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan juga yang lainnya. Nah, tentunya kurikulum ini meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan juga pengembangan diri serta secara terpadu, serta disusun dalam keterikatan ataupun keterkaitan kesinambungan yang bermakna dan juga tepat kepada antar substansi. Lalu yang ketiga yaitu ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, tentunya kurikulum memang sudah pastinya harus tanggap terhadap perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Karena di mana tentunya semangat
semangat dan juga isi kurikulum tentunya harus memberikan pembelajaran bagi peserta didik untuk mengikuti dan juga memanfaatkan perkembangan ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni yang tentunya tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Tentunya kita sebagai manusia atau peserta didik memiliki kebutuhan akan kehidupan. Hal tersebutlah yang menjadikan KTSP harus relevan dengan kebutuhan berkehidupan. Selain itu juga tentunya dengan pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan ataupun hal tersebut untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari termasuk di kehidupan bermasyarakat. Yang tentunya notabene hal tersebut memang sangat penting diketahui oleh peserta didik. Kita lanjutkan ke selanjutnya, itu ada menyeluruh dan berkesinambungan. Hal yang dimaksud menyeluruh dan berkesinambungan di sini adalah tentunya kurikulum harus memiliki substansi yang dimana hal tersebut memiliki bidang kajian dan keilmuan yang ataupun mata pelajaran yang direncanakan berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada belajar sepanjang hayat. Seperti kita ketahui, belajar tentunya tidak mengenal istilah kata usia ataupun umur. Akan tetapi hal tersebut dikaitkan dengan kurikulum ini, di mana kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan juga pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum ini tentunya mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan normal, non-formal dan juga informal yang tentunya sangat membantu bagi peserta didik. Lalu selanjutnya ada seimbang antara kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Tentunya kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah itu memiliki hal ataupun memiliki sebuah perbedaan yang harus diseimbangkan. Nah, dengan melalui KTSP ini tentunya keseimbangan nasional dan keseimbangan daerah itu mampu untuk diseimbangkan, karena di mana kepentingan nasional dan kepentingan daerah juga harus saling mengisi dan juga memperdaya dan juga bersejalan dengan hal-hal ataupun moto Bhinneka Tunggal Ika dan juga Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mengenai pengertian singkat dari KTSP dan juga prinsip-prinsip dari KTSP. Nah, tentunya masih banyak materi-materi yang harus kalian ketahui terkait pembahasan-pembahasan yang akan kami bahas selanjutnya. Lalu di sini saya akan melemparkan kepada rekan-rekan saya terkait penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih menarik dan juga lebih mengedukasi bagi para penonton. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Saya Iketut Adi Dharmayatra, mohon pamit undur diri. Saya berikan kesempatan untuk rekan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Wagiswari Santika dengan NIM 19130111018 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komponen KTSP. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, komponen KTSP meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP, dan yang ketiga adalah kalender pendidikan. Komponen KTSP yang pertama adalah tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Komponen KTSP yang kedua adalah struktur dan muatan KTSP.
Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 pasal 7. Selanjutnya adalah komponen KTSP yang terakhir, yaitu kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan KTSP. Tujuan kebijakan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum dengan kekhasan atau karakteristik kondisi, potensi daerah, kebutuhan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, KTSP yang disusun sendiri oleh sekolah atau satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam SI dan SKL, serta panduan penyusunan KTSP. Dan dengan itu diharapkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian, tujuan yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Lalu, tujuan KTSP yang terakhir secara khusus adalah meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijin Murare Waihartana dengan NIM 19130111025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik KTSP dan landasan pengembangan KTSP. Yang pertama yaitu karakteristik KTSP. Dalam sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini, kewenangan tingkat satuan pendidikan atau sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum lebih diperbesar. Maksudnya, sekolah lebih berpeluang besar dalam mengembangkan dirinya lewat kurikulum yang berlaku, mengingat bahwa hanya sekolah sendiri yang tahu akan kebutuhan mereka. KTSP sendiri memiliki beberapa karakteristik menurut Kunandar. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada slide yang sudah ditampilkan. Menurut Kolyasa tahun 2008, beliau menjelaskan ada beberapa karakteristik KTSP, yaitu yang pertama, pemberian otonomi luas kepada satuan pendidikan. KTSP ini memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dan satuan pendidikan juga diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua. Nah, dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga,
kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Nah, kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integriti profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah merupakan pendidik profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP ini, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, dengan demikian, keberhasilan KTSP merupakan hasil sinergi atau synergistic effect dari kolaborasi tim yang kompak dan transparan. Dalam konsep KTSP yang utuh, kekuasaan yang dimiliki oleh sekolah dan satuan pendidikan terutama mencakup pengambilan keputusan tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta penilaian hasil belajar peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan pengembangan KTSP. Nah, pengembangan KTSP dilakukan untuk memperbaiki atau membenahi kurikulum tersebut agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Pengembangan yang dilakukan tidak begitu saja dilakukan, akan tetapi ada landasan yang digunakan untuk melakukan pengembangan KTSP. Nah, terdapat 5 landasan pengembangan KTSP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat sejumlah pasal yang berkaitan dengan KTSP. Pasal 1 ayat 19 misalnya menjelaskan definisi operasional kurikulum. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini memiliki penjelasan yang cukup banyak dan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Seperti pasal 1 ayat 13 mengungkapkan definisi kurikulum. Pada ayat 14 dikemukakan bahwa kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan KTSP dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengatur tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi. Mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengatur standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran yang akan bermuara pada kompetensi dasar. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan SKL dan standar isi. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan KTSP dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 sampai dengan pasal 38. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 5 sampai dengan pasal 18 dan pasal 25 sampai dengan pasal 27. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perubahan kurikulum ini terjadi karena kebutuhan manusia yang berubah, yang mana perubahan kebutuhan manusia ini berbanding lurus dengan adanya perkembangan baru. Pada saat ini, pengembangan kurikulum terbaru yang dilakukan Indonesia adalah pengembangan kurikulum 2013. Nah, pengembangan dan peralihan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 ini terjadi karena kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sehingga malah membuatnya terbebani. Perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun. KTSP yang memberi kelulusan tersebut membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tidak berjalan dengan baik. Pada kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan karakter juga dituntut dalam kurikulum ini. Karena kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter, di mana lebih menekankan sikap siswa saat melakukan suatu proses. Dari perubahan KTSP menuju kurikulum 2013 dapat dilihat beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama, pada KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Selain itu, ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013, SKL atau standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Selain itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Untuk perbedaan yang kedua, pada kurikulum KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Nah, sedangkan kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu pada KTSP jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum 2013 sendiri, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Nah, untuk perbedaan yang keempat yaitu pada kurikulum KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA maupun SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran yang terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian untuk perbedaan yang kelima yaitu pada kurikulum KTSP, TIK dimasukkan sebagai mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir yaitu dalam KTSP penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan pada kurikulum 2013 standar penilaian menggunakan penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
mengenai karakteristik dari kurikulum 2013. Nah, menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Karakteristik yang kedua yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Untuk karakteristik yang keempat yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk karakteristik yang kelima yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Untuk karakteristik yang keenam yaitu kompetensi inti di kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing elements kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian untuk karakteristik yang terakhir yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat atau reinforced dan memperkaya atau enrich dan antar pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putuna Vidya Pratiwi dengan NIM 19130110061. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu terkait tentang tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 menurut Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait tentang landasan pengembangan kurikulum 2013. Dalam melakukan suatu pengembangan kurikulum haruslah dilandaskan pada hal-hal tertentu, termasuk juga pada kurikulum 2013. Nah, adapun pada kurikulum 2013 yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 69 tahun 2013. Yaitu yang pertama, landasan filosofis. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum 2013 menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Nah, berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan masa kini dan masa mendatang. Nah, dari pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Lalu yang kedua, peserta didik adalah pewaris bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini,
prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum yang dimana untuk dipelajari peserta didik. Lalu yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecermelangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Lalu yang keempat, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Nah, dengan filosofi ini, kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan juga untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Lanjut untuk landasan yang kedua, yaitu landasan teoritis. Nah, kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan juga teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Baik, selanjutnya yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis kurikulum 2013 adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Lalu yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang kelima yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Yang keenam, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketujuh, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Lalu yang ke-8, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Lalu yang ke-9 yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu terkait tentang landasan empiris. Nah, dalam landasan empiris ini, berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Tentunya kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia juga. Namun, di beberapa sektor yang lain, khususnya dalam pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak penelitian dari riset internasional yang dilakukan oleh Global Institute dan Program for International Student Assessment atau PISA merujuk pada suatu simpulan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang. Nah,
Data UNICEF tahun 2016 juga menyatakan ada sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan. Nah, dalam hal ini menunjukkan pendidikan Indonesia belum mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, seperti ini menunjukkan seperlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.